yang kita kuasai secara penuh adalah ikhtiar kita. Nah, waktu saya memulai jauh sebelum menjadi pengusaha, sebelum menjadi karyawan atau pegawai atau profesional, saya juga pernah menjadi mahasiswa seperti kalian. Nah, saya belajar gitu, benang merah apa setelah sekarang yang mendefinisikan kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah disiplin waktu. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, itu kalau masuk kelas, saya salah satu yang paling pertama ada duduk di paling depan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan saya. Ibu saya dulu mendidik keras. Dan kemarin mama ke rumah, terus kita bercanda karena Afiliani di sebuah show-nya, Afiliani View mewawancarai saya. Dia tanya, bagaimana sih ibu mendidik dulu? Min Uno tuh mendidik Sandi Uno seperti apa? Saya bilang nggak bisa dijelaskan sekarang. Kenapa? Karena kalau dijelaskan sekarang itu masuknya ke kategori KDRT. Loh bener. Jadi dulu di zaman saya itu disabet pakai sabuk itu udah menjadi sarapan yang rutin. Jadi ini saya jarang cerita karena sekarang konteksnya sudah jauh berbeda. Tapi dulu bangun pagi, kalau nggak bangun paginya tepat waktu, itu udah pasti ada suatu hukumannya gitu. Nilai jelek yang didapat di sekolah itu harus pasti kena ganjarannya, hukumannya gitu. Nah, karena dididik secara keras, itu langsung merefleksikan kepada saya bahwa disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jadi disiplin terhadap diri sendiri, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap kualitas kerja itu adalah suatu hal yang utama. Kalau mengerjakan sesuatu itu saya nggak pernah sekali buat terus langsung kumpulin. Diperiksa berkali-kali itu karena itu juga didikan daripada ibu. Bahwa hasil yang kerja yang diberikan itu harus sesempurna mungkin. Karena kenapa? Balik lagi. Hasil yang tentukan adalah orang lain, atau hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah, ini yang saya ingin share, bahwa mumpung masih muda-muda, dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Nggak boleh setengah-setengah. Dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan. Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita. There is no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal. Bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Saya waktu terus menjadi pegawai kan, lulus sekolah, tiap waktu dulu setiap sekolah itu kalau Sabtu Minggu teman-teman banyak di tempat saya itu, saya ingat sekali gitu. Kita di Indonesia beruntung cuacanya sangat-sangat bersahabat. Tapi waktu tempat saya sekolah dulu, kalau lagi musim dingin itu di luar tuh minus 4, minus 5 derajat Celcius. Jadi dingin sekali. Nah, kalau Sabtu Minggu itu nggak ada shuttle bus yang mengantar dari asrama ke perpustakaan. Jadi karena saya ingin menyiapkan diri untuk minggu depannya, wujud dari kerja keras itu saya harus melawan hawa dingin di luar dan angin yang sangat-sangat dingin yang menusuk tulang itu, berjalan kaki 15-20 menit dalam cuaca minus 4, minus 5, ditambah angin tuh bisa minus 15, minus 20. Itu kalau maaf pipis belum lama itu udah beku, berasap begitu, saking dinginnya. Nah, wujud dari kerja keras itu ada teman-teman yang udah tinggal di asrama aja, nonton TV dan lain-lain. Tapi saya bilang, saya diberikan kesempatan sekolah di luar, diberi beasiswa dan didukung oleh orang tua. Saya punya tugas pertama adalah kerja keras, jalan ke perpustakaan. Dan
ya sampai perpustakaannya tutup sampai balik. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin memberikan suatu ikhtiar yang 100% dalam hal yang saya kerjakan. Itu waktu saya sekolah. Begitu saya menjadi profesional pegawai, saya usahakan saya orang yang paling pertama ada di kantor. Jadi kadang-kadang datangnya bareng-bareng sama office boy yang bersih-bersihin. Itu saya nunggu sampai pintunya dibuka, masuk kantor. Waktu itu saya masih jadi profesional. Ada beberapa teman-teman nanya, wah rajin banget sih, cari muka ya. Pengen apa namanya, kalau di ini intinya pengen cepat naik pangkat ya. Enggak, saya bilang ini adalah wujud daripada hard work. Kerja keras itu adalah datang tepat waktu, malah sebelum kantor dibuka itu sudah ada. Kerja seefisien mungkin dan kadang-kadang pulangnya itu lebih lama juga dan sama-sama balik lagi dengan security yang mengunci pintu. Itu adalah wujud kerja keras. Ini sebelum jadi pengusaha nih. Nah, begitu saya kena krisis di tahun 97, 16 tahun yang lalu, saya harus hijrah menjadi pengusaha. Etos kerja itu terbawa, etos kerja keras itu terbawa. Jadi waktu menjadi pengusaha, saya ngelihat rekan-rekan pengusaha yang lain yang datangnya jam 10, jam 11, saya jenggah gitu. Karena kebiasaan saya sebagai profesional kerja harus yang paling pertama di kantor dan paling terakhir di kantor. Jadi kerja keras itu saya bawa juga sebagai seorang wirausaha gitu. Dan tingkat profesionalismenya alhamdulillah masih terbawa seperti sekarang. Kenapa? Karena sudah tertanam dari muda untuk bekerja keras. Nah ini yang saya bilang, kita dapat kesempatan datang jauh dari belahan 6 kota di seluruh Indonesia kumpul di Semarang. Ini adalah kesempatan langka. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah, menurut saya yang paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita. Itu yang namanya definisi kerja keras. Nah ini yang saya harap mudah-mudahan dalam sesi ini apa juga yang diberikan kepada kita, kita sambut dengan satu tekad, yaitu bekerja keras. Nomor 2 yang teman-teman Meruf juga ingin saya angkat, yang jarang sekali dibicarakan di seminar-seminar atau talk show atau motivasi show, adalah kegemaran saya membaca. Saya tuh adalah seorang kalau dibilang ya ini kacamata saya ini -1,5, tapi saya dulu pernah -11 sebelum dioperasi mata. Kenapa? Karena saya senang sekali baca gitu. Setiap hari saya selalu sempatkan membaca buku di malam hari. Saya alokasikan waktu 1 jam untuk baca buku. Dan baca buku itu buku yang menginspirasi dan memberi motivasi kepada saya. Pagi 4-5 koran yang saya selalu baca, ditambah media-media online. Jadi teman-teman di kantor itu bilang, Sandi ini tong sampahnya informasi. Jadi informasi dari manapun saya serap gitu. Semua email saya baca, semua surat yang datang saya baca. Jadi saya itu menggemari membaca itu dari kecil juga. Dan buku-buku yang saya baca itu mulai dari buku-buku cerita sampai buku-buku textbook dan lain-lain, itu semua saya kumpulkan sampai sekarang gitu loh. Nah kegemaran membaca itu ternyata menurut studi daripada Harvard, bahwa pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama, yaitu hobi baca. Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku, baca di internet, di online juga sudah banyak. Karena informasi itu begitu banyak, perkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau bisa kita tidak tahu, kita selalu bertanya. Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini. Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin. Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu, saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing-pesaing kita. Karena hidup ini penuh persaingan.
Kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik, tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita, mau menjadi mahasiswa, akademia, menjadi business people, menjadi pegawai negeri atau apapun juga. Saya berharap dari sini paling tidak 70% dari program Meruf dan JRU ini lulusannya 70% jadi pengusaha-pengusaha sukses. Dua yang saya ingin share, kerja keras dan gemar membaca. Plus dulu deh. Sakral ya. Sakral nggak ngerasain nggak ras ya. Jadi Mas Sandi, saya sebelum nanti adik-adik yang biar bertanya, tapi saya kepingin mengingatkan Mas Sandi untuk Mas Sandi bercerita yang saya sampai sekarang masih ingat. Waktu memulai bisnis, itu saya dengar yang paling sangat inspiratif di kepala saya adalah ketika Mas Sandi cerita, itu dimulai dari sebuah salon. Mungkin itu di-sharing karena itu sangat, saya ingat sampai sekarang itu, sampai kapanpun mungkin nggak pernah kan saya lupa, itu tolong diceritakan. Oh iya, jadi setelah saya di PHK, ini masih dalam konteks kerja keras, saya pernah cerita sama Mas Ilik dan teman-teman di Forum Wedangan bagaimana saya membangun usaha. Nah, karena kami dari keluarga kelas menengah, jadi bukan dari keluarga pengusaha terkenal, tidak memiliki modal yang cukup. Nah, waktu itu saya bersama mitra saya berusaha untuk memulai suatu usaha. Dan kantor pertama kami itu 8 kali 10 meter, kurang lebih setengah atau kurang dari setengah daripada ruangan ini. Karpetnya warna merah muda, pink, dindingnya tuh banyak kaca-kacanya. Jadi waktu saya pertama masuk itu yang milih mitra saya, Pak Rosan. Saya tanya gitu, kok kantor kita banyak kacanya begini dan karpetnya warnanya merah muda, kenapa bisa begini ya? Saya bilang gitu. Oh iya katanya, karena ini dulu bekas salon dan modeling agency. Terus saya bilang, kita kan bergerak di bisnis keuangan dan investasi. Bagaimana mau mengajak klien ke sini? Karena begitu mereka masuk, pasti mereka maunya potong rambut. Akhirnya kita putar pikiran, akhirnya ya udah, kita di sini untuk tempat kerja dan untuk menyusun laporan, menyusun proposal. Tapi kalau bertemu klien itu, kita ketemunya di hotel, di lobi, atau di kantor mereka. Kalau mereka mau datang ke kantor kita, cara mensiasatinya mudah. Kita bilang, sebagai pengusaha muda yang junior dan klien, kita harus menjemput bola dan datang ke klien kita. Padahal alasan aslinya karena kita nggak mau klien kita datang, terus akhirnya langsung nggak jadi meng-hire kita atau nggak jadi menyewa layanan kita karena langsung pulang seperti itu. Jadi ini adalah cikal bakal saya memulai usaha. 3 orang waktu itu, ada satu asisten kita berdua, kita ngetik sendiri, kita ngeprint sendiri, masukin, bawa kurir ke proposal kepada para klien-klien tersebut. Dan kalau misalnya nunggu janji bertemu itu sampai 3 jam di depan kantor daripada tanpa harus ya menurut saya waktu itu sebagai seorang pengusaha pemula nggak boleh ada gengsinya kan. Jadi kita nunggu di depan sama-sama penunggu-penunggu lain dan pada akhirnya ya kita menggunakan kesempatan yang diberikan kepada kita dengan kesungguhan. Jadi setiap ada peluang itu kita menabraknya dengan kesungguhan. Nah, dalam suatu konteks sebagai seorang entrepreneur, tidak boleh kita pernah menyia-nyiakan satupun peluang juga. Karena yang saya belajar bahwa peluang dan kesempatan itu hanya datang sekali. Dia nggak datang 2 kali. Dan kalau kita tidak menangkap peluang tersebut, kita akan terlena dan peluang tersebut akan diambil oleh orang lain yang akan menghasilkan
pencapaian buat mereka tanpa memberikan kesempatan kepada kita. Jadi tataplah peluang tersebut, ambil kesempatannya dan kerjakan sesungguh-sungguhnya dengan kerja keras. Keren ya. Saya beri kesempatan untuk adik-adikku untuk bertanya. Saya di request, soalnya udah ada catatan khusus timingnya. Saya di request 15 menit. Silakan siapa yang mau mulai. Lepasin aja apa yang mau ditanyakan, lepas semua nggak masalah. Satu-satu atau? Silakan. Satu-satu aja saya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Irfan dari Bandung, Mas ya. Distribusi kaos kaki, Mas. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yang mau ditanyakan ini, Mas, mengenai ada 2 pertanyaan, boleh Mas ya? Boleh. Mengenai totalitas dengan perfeksionis. Iya. Apakah itu sama atau tidak? Terus kita punya anggapan bahwa pengusaha itu sering serakah katanya, Mas. Nah, apakah serakah dengan tidak pernah cepat puas itu sama atau tidak? Terima kasih. Oke. Jadi gini, ini philosophical sekali pertanyaannya, sangat filosofis gitu, bahwa kerja keras yang saya sampaikan tadi itu, dan ini ada dalam sifat kita sebagai manusia. Manusia itu tugasnya adalah mengejar kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tidak pernah kesempurnaan itu ada di kita, karena anggapan saya bahwa man proposes, God disposes. Jadi manusia itu berencana dan berusaha dalam hidupnya itu menggapai kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu tidak akan pernah dimiliki oleh manusia. Jadi kesempurnaan itu adalah suatu journey. Ada suatu perjalanan yang harus kita lakukan dengan ikhtiar tadi. Tapi kita tidak pernah akan mencapainya. Nah, oleh karena itu tadi yang saya bilang bahwa dalam satu konteks 4 etos kerja AS itu yang terakhir adalah kerja ikhlas. Karena dengan keikhlasan tersebut kita bisa menerima bahwa kita berusaha untuk sempurna, kita memberikan ikhtiar yang sekuat tenaga, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, tapi hasilnya itu belum tentu hasil yang sempurna, sehingga itu akan menjadi suatu sumber kita bersyukur untuk ikhlas diterima. Jadi berbeda sekali perfeksionis dengan berusaha untuk ikhtiar menjadi sempurna. Karena perfeksionis itu adalah orang yang tidak pernah, yang itu nanti pertanyaan yang kedua, bahwa tidak pernah puas terhadap pencapaiannya. Sedangkan orang yang bekerja secara ikhlas harus bersyukur. Dia tidak boleh memiliki sifat perfeksionis yang selalu berkonotasi bahwa dia tidak pernah mensyukuri apa yang dia dapatkan. Jadi saya bilang bahwa perfeksionis boleh, tapi dalam konteks bahwa dia kerja secara tuntas mencoba mencapai kesempurnaan tersebut. Tapi hasilnya kita harus tahu sebagai manusia, kita berencana, kita berusaha, tapi tentunya hasilnya akan ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apakah kita sifat yang kedua itu menurut saya tidak pernah puas dan mungkin ada kesan tamak ya. Nah, sebagai seorang yang diberikan peluang, kita harus berusaha kerja keras tanpa menghadirkan suatu sifat yang disebut sebagai greedy atau sebagai orang yang tamak gitu. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita memiliki kerja yang etos kerja tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, kita tidak akan mungkin menghadirkan suatu sifat yang cepat puas, karena sesuatu yang cepat puas itu tidak akan tuntas. Sesuatu yang cepat puas itu tidak akan menghasilkan kerja yang sesuai dengan kemampuan kita. Kunci kita adalah menyetarakan antara potensi dan realisasi. Potensi, realisasi dengan kerja tuntas. Kalau kita cepat puas, kita tidak akan pernah mencapai ke arah situ. Nah, jadi saya bilang bahwa kita harus ulet, pantang menyerah, tahan banting. Ini Mas Ilik, saya ingin cerita contoh orang yang tahan banting dan sangat-sangat ulet. Tepuk tangan dulu Pak Ilik. Cerita yang sangat menyentuh saya, nggak tahu sudah pernah share atau tidak di sini, bahwa pada suatu saat tempat usahanya Pak Ili itu
musibah kena terbakar. Untuk orang yang standar dan orang yang normal, keesokan harinya itu kalau kemarinnya habis terbakar, apa coba yang dilakukan? Tutup, terus bebersih, datang ke rumah tetangga atau kerabat, minta bantuan, minta belas kasihan dan lain-lain. Itu yang ukuran yang normal. Tapi yang dilakukan Pak Ilik ini adalah luar biasa dan sangat fenomenal. Dia tetap buka tepat waktu setelah terbakar dan dia melayani seluruh customernya dengan sepenuh tenaga. Salah satunya Pak Soleh di belakang di situ. Salah satu pelanggan. Itu adalah bentuk totalitas yang tadi ditanyakan oleh kawan kita dari Bandung. Iya, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Mas Andi. Perkenalkan saya Wandi Rustandi dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Oh, Bandung juga ya? Ya, saya dari jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur kebetulan. Di sini yang saya tanyakan itu memang kebanyakan sekarang ini saya setuju banget. Setuju banget ketika banyak orang memotivasi atau seminar menghadirkan beberapa pembicara dengan kisah suksesnya, sementara tanpa menceritakan proses dari mencapai suksesnya itu. Nah, untuk berbicara soal berproses itu, untuk ukuran Mas Andi sendiri, dalam jangka waktu berapa lama yang Mas Andi rasa itu masih proses gitu kan, untuk mencapai kesuksesan. Kedua, berbicara soal etos kerja. Bagaimana bagi sementara saya, yang saya rasa gitu kan, saya memang kalau Mas Andi dengan latar belakang menjadi profesional dulu mungkin ya. Sementara untuk menanamkan etos kerja ketika kita terjun langsung menjadi wirausaha itu seperti apa gitu kan. Untuk menanamkan mindset etos kerja di wirausaha langsung gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Wandi. Jadi gini, kalau kita lihat proses itu tidak pernah ditentukan secara ansih, secara baku berapa lama, berapa bulan atau berapa tahun. Tapi proses itu berbanding lurus dengan effort kita atau dengan ikhtiar kita. Semakin kita berikhtiar, semakin serius kita melakukan sesuatu, semakin keras kita bekerja, semakin tinggi komitmen kita terhadap ikhtiar tersebut, proses itu akan semakin pendek. Kenapa? Karena kita yang sekarang membatasi kita, karena yang kita miliki, otak kita ini begitu sangat kaya ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan sesuatu dengan ikhtiar dan kita mendapat feedback daripada kegagalan-kegagalan kita, karena setiap ikhtiar itu nggak 100% sukses. Mungkin ikhtiar kita itu ada yang 50-50, ada yang 70-30, tapi pasti banyak gagalnya. Setiap kegagalan itu akan memberikan feedback kepada kita bahwa trial and tribulation atau trial and error. Jadi kalau kita mencoba ini gagal, ini akan memberikan signal kepada otak kita, oh lain kali jangan melakukan ini karena ini adalah hal yang mengakibatkan kegagalan kita. Jadi setiap kali kita mencoba itu akan memberikan feedback, pantulan-pantulan itu yang akan mengakibatkan berapa banyak proses atau berapa lama proses yang harus kita lalui. Nah, karena saya ini belajar dari Bu Min Uno juga lulusan UPI kebetulan. Dulu namanya IKIP Bandung. Nah, karena diajarkan oleh beliau itu harus kerja keras dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saya sekolah itu karena beasiswanya kebetulan terbatas, diminta untuk diselesaikan secepat mungkin. Saya selesaikan 124 SKS dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Nah, itu diakibatkan karena proses tadi itu. Kalau misalnya kita mengikuti proses yang normal 4 tahun biasanya. Tapi karena kita melakukan sesuatu dengan komitmen tinggi dan nilai pantulan yang itu cepat, kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk belajar. Salah satu yang saya pelajari waktu itu adalah gini, kalau saya ngikutin teman-teman saya baca buku ternyata satu buku yang
300 halaman itu kelarnya dalam waktu 2 minggu misalnya. Tapi ternyata saya research, ada sebuah kelas yaitu speed reading, membaca secara cepat. Dan membaca secara cepat itu ya banyak detailnya, tapi pada intinya dia nggak baca semua line per line. Setiap baris itu tidak dibaca, tapi dia mengambil kata-kata kunci daripada satu halaman. Jadi satu halaman yang biasa kita baca 3 menit, kita bisa selesaikan dalam waktu 1 menit. Nah, dengan kemampuan kita membaca speed reading itu, kemampuan kita mendapat pantulan-pantulan kembali atau feedback daripada proses-proses atau dari ikhtiar kita itu semakin cepat. Makanya kita bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat. Nah, kalau kita memiliki tools yang kita sebut sebagai etos kerja as yang kedua, yaitu kerja cerdas, kita akan mampu merekayasa agar proses tersebut tidak terlalu lama. Jadi Wandi, gunakan kesempatan, coba cari kesempatan bagaimanapun juga sehingga kita bisa memproses dengan cepat dan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Tapi ada satu hal yang saya ingin share ya. Mungkin sering dengar sering melihat film atau tayangan di televisi seperti Indonesian Idol, Voice dan lain-lain. Itu kan kelihatannya ada kecenderungan bahwa seorang sukses itu dalam proses yang sangat instan. Sebagai seorang pengusaha, ini pertanyaan yang nomor 2-nya, tidak ada yang instan. Semuanya itu melalui jatuh bangun, melalui kegagalan, melalui suatu kalau dalam pengusaha itu sebagai seorang pengusaha pasti merasakan menyerempet resiko dan kepailitan, pasti selalu nggak bisa bayar tagihan listrik atau nggak bisa bayar tagihan sewa kantor dan lain-lain. Jadi itu adalah bagian daripada proses tersebut. Nah, saya ingin sampaikan sebagai seorang entrepreneur, kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur. Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah, tidak pernah give up, tidak pernah menyerah, dan selalu berpikiran positif, optimis, konstruktif. Tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis, tidak pernah senang melihat kegagalan orang, tapi kalau ada orang kegagalan hatinya iba, tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang, tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa di balik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah, dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya sudah share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Percaya. Cewek harus cewek. Ya, gini ya, cewek. Gantian. Sorry mas, ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyuningsih dari UIN Jogja. Oh, dekat dong ya. Sebelumnya ibu saya nitip salam buat Pak Sandi katanya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya makasih Bapak Sandi sudah ngajak saya jalan-jalan kemana-mana. Oh, terima kasih kembali. Biasanya dibahas di training-training apapun yang diceritakan oleh Pak Sandi tentang kesuksesan gitu ya. Saya pengen tahu kunci keharmonisan rumah tangga, baik tentang hubungan kita dengan orang tua yang kadang-kadang kalau kita sudah sukses kita melupakan orang tua. Kita jarang mengunjungi orang tua kayak malin kundang seperti itu. Terus tips-tipsnya Bapak bisa harmonis sama keluarga, sama orang tua. Itu gimana supaya kita nanti juga peduli sama keluarga, nggak cuma peduli sama sosial di luar saja, tetapi hubungan keluarga kita kurang bagus. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama salam kembali kepada Ibunda. Percaya bahwa doa ibu itu adalah betul-betul jalan menuju kesuksesan. Itu saya percaya banget. Dan saya setiap minggu di antara kesibukan saya punya skala prioritas gitu. Prioritas pertama, ini yang paling mudah gitu kan, bagaimana Sandi membagi waktu. Kan 24 jam sama banyak tugas-tugas di
kantor, banyak-banyak tugas-tugas yang lain. Bagaimana cara membagi tugas? Paling mudah adalah membagi tugas dengan skala prioritas. Satu adalah kewajiban kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada alam semesta, yaitu ibadah. Itu prioritas nomor satu. Nomor dua adalah prioritas kepada keluarga. Sebelum tugas kita di kantor maupun di organisasi maupun yang lain-lain, tugas yang kedua adalah bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai bagian elemen terkecil daripada ekosistem kita, itu keluarga. Jadi tugas saya kepada anak-anak, kepada istri, kepada orang tua itu mendalui dari skala prioritas terhadap tugas usaha saya, bisnis saya maupun organisasi yang lain. Itu kalau kita memiliki skala prioritas tersebut, insya Allah kita memiliki yang saya sebutkan adalah hubungan yang secara kualitas, walaupun dilihat daripada mungkin menit atau detik dari hubungan interaksi saya dengan ibu saya, dengan istri dan anak-anak maupun saudara-saudara saya itu nggak sebanyak dengan mungkin kawan-kawan yang lain, tapi intensitas dan kualitas daripada interaksi saya sama keluarga itu saya jaga betul gitu. Bahwa kalau kita misalnya bertemu sama orang tua itu komunikasi dua arah itu harus jalan. Jadi saya tanya, ibu bagaimana? Jadi mungkin bukan hanya basa-basi datang terus store muka seperti itu, tapi benar-benar terjadi diskusi gitu. Pengalaman mama apa yang minggu lalu bisa kita share dan saling belajar. Ini yang paling sering terjadi diskusi, dan intensitas kualitas terhadap pertemuan saya tiap minggu sama ibu, biasanya hari Jumat ya. Saya datang ke rumah ibu itu selalu berjalan, dan ibu komunikasi itu nggak pernah putus. Sekarang apalagi udah ada SMS, ada BBM, ada email, ada komunikasi online. Alhamdulillah silaturahim itu tidak pernah terputus. Dan menurut saya kunci kesuksesan seorang pengusaha itu adalah bagaimana dia mengelola keluarganya. Kalau dia keluarganya aja dia nggak bisa kelola, bagaimana dia mengelola usahanya gitu. Jadi saya selalu kalau meneliti calon mitra saya, kalau kita berinvestasi dan lain-lain, selalu poin pertama yang saya gunakan sebagai parameter atau reference adalah bagaimana keluarga, hubungan dia dengan keluarganya. Jadi itu yang keharmonisan tersebut yang menurut saya adalah tanpa kompromi, karena at the end of the day, di ujung-ujungnya yang paling matter, saya pernah bangkrut, yang membantu saya itu nggak ada teman-teman, yang bantu itu keluarga gitu. Saya ingat banget waktu saya di PHK bangkrut dari Singapura, itu saya dianggap seperti orang yang memiliki penyakit kusta gitu. Teman-teman nggak ada yang mau deket sama saya. Saya balik tinggal di rumah orang tua saya, ibu saya masukin amplop tiap hari kalau saya lagi berusaha cari klien dan lain-lain, karena dia tahu bahwa saya nggak punya uang gitu. Kalau bukan keluarga yang memberikan seperti itu, nggak ada, karena teman is teman. Tapi banyak teman yang ya walaupun dia baik sama kita, tapi pada akhirnya teman itu yang kita sebut sebagai fair weather friend. Jadi gini, kalau musimnya bagus saja dia menjadi teman kita, tapi yang selalu menjadi konstan itu adalah keluarga, dan keluarga itu adalah ring pertama kita. Kesuksesan kita mau menjadi apapun juga pasti bergantung dengan hubungan kita dengan keluarga. Jadi salam sama ibu, dan mudah-mudahan kualitas hubungan sama ibu tetap baik sampai akhir zaman. Amin. Masih. Gak apa-apa ya? Terakhir sepakat gak nih? Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi dari Surabaya. Saya berbisnis ular, Pak Sandi. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara Bapak berkenalan dengan seseorang baru? Iya, jadi berkenalan dengan seorang klien hingga seorang klien itu katakanlah bisa jaga hubungan dengan kita. Anggaplah kalau sekarang memang Pak Sandi sudah terkenal, tapi kalau dulu waktu masa-masa sulit, bagaimana agar orang itu interest dengan Pak Sandiaga Uno? Ya. Yang kedua adalah ada nggak Pak saran buku untuk kita baca sebagai startup entrepreneurship, sama mungkin alokasi waktu yang bisa kita gunakan untuk membaca dalam satu hari?
Terima kasih. Oke, yang pertama buku dulu deh. Buku banyak banget yang menurut saya bagus dan saya nggak punya kira-kira nggak punya satu favorit daripada buku entrepreneur yang menurut saya di atas dari segala-segalanya. Tapi baru-baru ini salah satu buku yang menurut saya cukup inspiratif, buku terbitan Gramedia yang diterbitkan mungkin tahun lalu, bercerita tentang seorang pengusaha yang sekarang sukses sekali, pengusaha pribumi, yaitu Pak Hairul Tanjung, judulnya Anak Singkong. Itu buku saya baca dari cover to cover sekitar seminggu. Saya menangkap bahwa yang dia sampaikan itu adalah bahwa bukan bagaimana menjadi pengusaha, tapi bagaimana mengelola diri sendiri. Jadi bagaimana dia melihat peluang, bagaimana dia menjaga kepercayaan dan lain-lain. Jadi itu yang menurut saya yang paling salah satu yang menarik. Ada juga buku terbitan Gramedia juga. Sorry, ini buku terbitan Nora Books tentang Pak Dahlan Iskan. Itu juga sangat inspiratif. Saya baca kemarin yang pertama Sepatu Dahlan, sekarang yang kedua adalah Surat Dahlan. Itu juga saya baca, dua-duanya menarik dan menurut saya walaupun ada sedikit fiksinya, tapi itu benang merahnya juga adalah bagaimana seorang Dahlan Iskan itu tumbuh berkembang dan mencoba menangkap peluang. Ada juga buku yang kalau mau lebih teknis terhadap manajemen adalah buku karangan Pak Darwin Silalahi. Itu adalah presidir daripada Shell Indonesia. Judulnya adalah It is Life Story, Not Job Title. Jadi ini adalah kisah hidup, bukan pangkat kerja. Nah itu menceritakan bahwa seorang bekerja itu bukan mencari pangkat, tapi bagaimana menoreh kisah kehidupan kita sehingga pas nanti kita sudah tidak ada, orang lain membicarakan kita tentang kisah hidup kita, bukan pencapaian kita dalam pangkat kepangkatan kita di tempat kita bekerja. Itu juga sangat inspiratif menurut saya. Jadi buku-buku ini available, dan kalau misalnya saya rasa kita juga jangan terlalu terjun dan apa namanya melihat daripada, karena kisah-kisah sukses ini selain menginspirasi kadang-kadang meninabobokan kita juga. Jadi kita harus hati-hati melihat di mana buku-buku tersebut mendorong kita untuk bekerja dengan lebih serius, dengan lebih kerjanya lebih termotivasi, tanpa akhirnya hanya bermimpi untuk mendapat pencapaian dari buku-buku tersebut. Nah ini yang menurut saya ingin share. Tadi pertanyaan pertamanya Oke. Nah ini penting nih, karena dari segi kita sebagai seorang pengusaha itu atau entrepreneur itu adalah satu hal, yaitu life is about selling, life is about marketing. Jadi hidup itu kita selalu memperkenalkan, menjual, dan memarketingkan diri kita sendiri dan usaha kita. Nah, saya selalu melakukan research mendalam tentang calon klien saya. Jadi sebelum saya ketemu dengan calon klien saya itu saya pelajari siapa dia, apa kegemarannya, berapa anaknya, dia lahir di mana, sekolah di mana, olahraga yang dia tekuni apa, tim kesayangannya apa. Jadi misalnya saya ketemu seseorang itu, saya bicara mengenai universe yang luas sekali gitu. Jadi icebreaker saya terhadap seseorang itu selalu mencari apa yang menjadi interestnya dia. Karena ada seorang calon klien misalnya interestnya adalah budaya, cari apa di dalam aspek kebudayaan itu yang kita mengerti sehingga kita bisa bercerita dan mengimpress dia. Karena waktu kita untuk mengimpress dia itu tidak lebih dari 3 menit. We only have 3 minutes. 3 menit itu kita harus memberikan impresi kepada dia bahwa kita adalah orang yang layak dia jadikan sebagai seorang mitra, atau layak yang dijadikan sebagai seorang yang memberikan servis kepada kita. Jadi waktu saya pertama kali ketemu Pak Dahlan, saya tahu bahwa dia salah satu
kegemarannya. Waktu itu dia adalah klien pertama saya. Pak Dahlan itu ya selain sebagai seorang jurnalis, dia juga senangnya main volley. Jadi saya riset itu tentang olahraga volley dan saya tahu pemain-pemain yang terkenal dan tim-tim yang dia sukain. Jadi begitu kita ketemu sama dia, kita bisa bicara. Saya waktu itu pernah juga punya klien orang asing. Saya bisa tahu sekolahnya dia di mana, nama tim sekolahnya apa, dan kuat di bidang sport apa. Itu harus kita ketahui. Kita kalau kenal orang, kita akan impress dia. Begitu kita berkenalan, kita tahu nama anaknya, lahirnya tahun berapa, anaknya ini sekarang sekolah di mana. Dia akan impress sekali karena kita melakukan research terhadap dia. Nah, ini yang nggak bisa dibeli. 3 menit itu tidak bisa dibeli. 3 menit itu akan memberikan suatu impresi yang kepada mereka yang akan kenal terus. Misalnya saya salaman sama Wandi tadi, terus Wandi bilang dengan tepat nama anak saya, lahirnya di mana, dan sekarang dia bersekolah di mana, saya nggak akan lupa sama dia. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk meresearch, untuk melakukan background informations dan background checking. Ini adalah cara kita untuk berkenalan. Dan jangan pernah lupa membawa kartu nama. Kartu nama itu adalah kunci buat kita dikenal dan diingat oleh orang. Jadi kadang-kadang para pengusaha tuh menggampangkan identitas dirinya sendiri. Dan jadi kalau misalnya dia berkenalan, itu selalu harus ada kartu nama di depan. Dia harus berikan kepada lawan bicaranya, Pak, saya ini namanya ABC, usaha saya ini. Dan di situ namanya lengkap, karena dengan kartu nama tersebut kita menunjukkan keseriusan kita. Dan kartu nama itu jangan terlalu coraknya berwarna-warni dan dengan gambar kartun dan lain-lain. Profesional, nama, alamat, tempat, website, dan juga HP kita, dan kita berikan sekelumit singkat tentang usaha kita. Nah, ini yang sampai sekarang saya masih menjalankannya, walaupun sudah menjadi pengusaha lebih dari 16 tahun, tapi kartu nama nggak ada di kantong saya. Dan selalu kalau saya terima kartu nama dari orang itu, selalu saya simpan sebagai referensi di kemudian hari. Yuk kita beri plus ya.